Halo guys, kembali lagi bersama Manhwa Indo. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita manhwa yang berjudul Transcension Academy. Jangan lupa buat komen, like, and share ya guys, dan juga subscribe, biar Mimin tambah semangat bikin kontennya. Oke, langsung saja ke ceritanya. 1 abad yang lalu, langit terbelah menjadi 2, dan muncullah Dungeon. Monster yang keluar dari Dungeon layaknya tsunami, tidak dapat dihadapi menggunakan senjata biasa. Yang dapat menghadapinya hanyalah orang-orang yang telah membangkitkan kekuatan supranatural mereka. Bersamaan dengan kemunculan Dungeon itu, beberapa manusia terpilih, disebut Awakener. Berkat aksi mereka, dunia yang bergejolak mulai kembali stabil. Di saat monster, mana, dan peradaban baru mulai mengakar, beberapa Awakener mulai menjadi hunter yang bertugas mengalahkan para monster. Beberapa dekade kemudian, ada terlalu banyak hunter. Setelah mekanisme awakening mulai terbongkar, dan orang-orang mulai dapat awaken secara artifisial, atau buatan, siapapun dapat menjadi seorang awakener asalkan mereka memiliki uang. John yang tak memiliki hawa keberadaan maupun kepercayaan diri sama sekali, dia sekarang menjadi seorang awakener keren, dengan hawa keberadaan yang melimpah. Secara alami, jumlah orang yang ingin menjadi awakener pun meningkat. Good ending dari pro hunter, dan dengan demikianlah masa-masa keemasan hunter dimulai. Setelah mengalami berbagai masalah, pemerintah akhirnya menciptakan ujian pro hunter, dan hanya mereka yang berhasil lolos ujian, itulah yang dapat menjadi hunter aktif. Secara alami, institusi yang membantu orang-orang dalam menyiapkan ujian hunter pun bergabung, untuk melatih fisik, serta memberikan bermacam-macam informasi untuk hunting. Pada akhirnya, institusi pribadi yang mengajarkan segala sesuatu yang penting untuk menjadi seorang hunter akhirnya didirikan. Itu dinamakan Hunter Academies. Terlihat seorang yang menghadapi monster naga yang sangat besar. Dia berhasil memotong salah satu lengan monster itu. Monster itu berkata, mana mungkin manusia sepertimu itu ada. Dan orang tersebut berkata, mungkin kau hanyalah seekor katak di dalam sumur. Dan naga itu pun melancarkan serangannya dengan menggunakan ekornya. Aku tak bisa menerima ini. Namun dia diserang pria tersebut, dan sepertinya akan dikalahkan. Demi menjadi seorang hunter, orang-orang harus memasuki Hunter Academy. Terlihat pria itu yang dengan mudah menghajar monster tersebut, dan monster itu pun telah jatuh. Namun dia sepertinya mengeluarkan sesuatu. Itu adalah nafas naga miliknya, dan melancarkannya tepat ke arah pria tersebut. Namun pria itu hanya diam dengan santai, dan akademi yang akan dia masuki, Heaven Diving Fist. Kalau aku bisa menahannya, kau juga pasti bisa mengembalikannya. Itu adalah ungkapan dari Profesor Atlas. Aku tak mengizinkanmu untuk mati, Profesor Huatuo. Setelah kau mempelajari mana, kau akan dapat melihat dunia, Profesor Merlin, lebih cepat dari siapapun dan berbeda dari semua orang. Mari berlari dalam kecepatan cahaya, Profesor Tialfi. Pada saat mentalmu hancur, kemampuan fisikmu tak akan lebih dari sekedar serangga, Profesor Buddha Gautama. Kemudian turunkan bintang dari Devaloka bentuk 1-3, dari The Heavenly Meteor Staff, Profesor Great Sage. Pria itu mengingat semua perkataan profesornya. Berada di dunia yang berbeda dibanding akademi lainnya, dia terlihat telah mengalahkan naga itu dengan mudah. Kalau begitu, kelas apa yang harus aku ambil sekarang? Dia pun melihat sebuah notifikasi. Apakah Anda ingin mendaftar untuk sebuah lektur? Dan dia memilih iya. Memulai lekture. Terima kasih telah menggunakan Transcension Academy. Kemudian scene beralih, diperlihatkan seorang pria yang bernama Kim Seo Joon, umur 27 tahun. Dia adalah awakener alami. Aku adalah awakener alami, terlahir dengan kekuatan yang lebih besar dari orang lain. Tetapi demi melunasi hutang orang tuaku, yang meninggal di sebuah kecelakaan misterius, aku harus mengangkut ratusan monster selama 9 tahun. Hanya ada satu hal yang tetap membuatku semangat, menghadapi pekerjaan melelahkan dan beban hutang itu, yaitu mimpiku untuk menjadi seorang pro hunter. Terlihat dia yang bekerja sebagai kuli proyek ya guys. Dia pun beristirahat. Seorang kakek tua bertanya, bagaimana kondisi keuanganmu untuk menjadi hunter nanti? Dia menjawab, aku sedang mencari akademi bagus yang murah. Kakek itu bertanya, bukankah kau bisa menjadi hunter asalkan kau sudah awaken? Ya ampun, sudah 50 tahun sejak ujian pro hunter diresmikan. Belajar di Akademi Hunter sudah menjadi hal wajib sekarang. Kim setuju. Banyak instruktur di banyak Akademi Hunter merupakan seorang hunter aktif dan pernah bertempur.
Karena yang mengajarimu tentang pengalaman dan seluk-beluk perburuan nanti adalah hunter asli. Karena itu, jarak antara kaum terpelajar dengan kaum tak terpelajar melebar. Era di mana kau harus masuk akademi antar demi menjadi seorang hunter telah tiba. Berkata ngomong-ngomong, aku akhirnya berhasil menabung cukup uang untuk menghadiri kelas selama 1 tahun di sebuah akademi hunter. Dia mempunyai saldo $40.000. Aku sebenarnya ingin pergi ke akademi yang lebih bagus, tapi itu mahal sekali. Lagi pula tempat yang aku tuju juga tidak terlalu buruk. Kim terlihat sangat senang. Namun tiba-tiba muncul sebuah iklan, yaitu Transcension Academy. Dia pun bertanya-tanya apa itu. Aku belum pernah mendengar institusi ini. Paradigma para transcended telah berubah. Bara api Transcension yang sedang menyerbu alam semesta. Kumpulan pengalaman dan pengetahuan para instruktur hebat yang berusia puluhan ribu tahun. Tugas khusus dan pribadi bagi setiap murid. Transcension Academy wawancara murid. Murid yang lolos ujian 9 tahun kelas Swordmaster. Aku mendaftar tanpa berharap apapun. Tetapi ternyata ini adalah keputusan terbaik yang pernah kuambil. Murid yang lolos ujian 5 tahun kelas Saga Ascension. Terima kasih Transcension Academy. Legenda murid yang lulus ujian akan berlanjut di Transcension Academy. Kalian yang ingin menjadi transcended, daftarlah sekarang. Hidupku berubah 180 derajat berkat Transcension Academy. Pacarku mencampakkanku. Tetapi Transcension Academy membuatku kembali bergairah. Kalian juga bisa menjadi transcended. Dia melihat iklan tersebut. Iklan aneh macam apa ini? Situs mereka tidak ada bedanya dengan situs akademi lain. Kenapa nama semua instruktur mereka seperti ini? Heaven Great Sage. Kedengarannya menarik. Dia pun melihat-lihat iklan tersebut. Dan Heaven Great Sage menjelaskan. Senang bertemu kalian, tetapi nama asliku adalah Sun Wukong. Senjata utamaku adalah Rui Staff, tongkat dan tombak sebenarnya. Tidak jauh berbeda. Kim berkata lekturnya cukup normal mengingat konsep yang diangkat. Dalam video menjelaskan sulit mengerti kalau hanya aku jelaskan. Mari langsung kutunjukkan. Pertama-tama pergerakan untuk menangkis keluar, sebar lalu pergerakan memutar tombak ke dalam, dan tangkap. Dia pun menunjukkan sebuah gerakan yang sangat hebat. Terakhir tusuk lawanmu di satu titik. Dan terjadi ledakan yang sangat besar dalam video tersebut. Kim pun terkejut apa itu? Gunungnya lenyap, tetapi tidak terlihat seperti itu. Bahkan peringkat S-Hunter tidak bisa melakukan hal seperti ini. Notifikasi muncul apa Anda ingin mendaftar ke lekture ini. Apabila Anda mendaftar, Anda akan mendapat Great Sage Og, dan di sana terdapat tombol daftar. Dia sedikit bimbang. Namun dia memencetnya, dan menunjukkan error, Anda bukan seorang anggota. Apakah Anda ingin mendaftarkan sebuah akun? Anda akan ditagih untuk registrasi keanggotaan. Total tagihan akan dihitung dengan mempertimbangkan keadaan Anda. Kim berpikir membuat akun saja memerlukan uang. Dan apa maksudnya mempertimbangkan keadaanku? Tagihan registrasi keanggotaan adalah $40.000. Setelah registrasi, tagihan akan menyesuaikan keadaan Anda. Dia pun melihat dengan teliti. Ternyata jumlahnya sangat besar. Seperti saldo yang dimilikinya, dia berpikir kalau institusi ini penipu. Dan kakek berkata, apakah kau akan mendaftar ke sebuah akademi? Makanya wajahmu cerah seperti itu? Akademi mana yang kau tuju? Dia menjawab Hunter Academy. Kudengar para instruktur di tempat itu bagus. Jangan lupakan aku setelah kamu menjadi terkenal. Tentu saja. Apakah kau mau menangani monster yang kutangkap nanti? Itu boleh juga. Apakah aku akhirnya bisa menangani seekor naga? Tidak hanya naga. Aku bahkan akan membiarkanmu bermain bola dengan tengkorak Lich. Seorang pernah mengatakan ini. Hidup hanyalah komedi saat dilihat dari jauh. Tetapi berubah menjadi tragedi ketika dilihat dari dekat. Dan terlihat monster yang ada di sana terjatuh dari rantainya. Dan menimpa Kim. Kini dia berada di rumah sakit. Jadi agar kau bisa terus tertawa, kau harus mengendalikan rasa sakitmu. Dokter berkata saraf di kakimu itu sedang mengalami nekrosis. Sepertinya tulang yang patah waktu itu terikat dengan saraf ketika masa penyembuhan. Karena kau memiliki regenerasi cepat sebagai seorang awakener, tapi sepertinya dia tidak mendapatkan kompensasi kerja. Karena perusahaan takut kalau berita tersebar, kalau ada kecelakaan kerja di perusahaan mereka, operasinya akan membutuhkan $40.000. Kau butuh operasi itu secepatnya. Kalau tidak maka sarafmu akan menempel ke tulangmu secara permanen, dan efeknya akan menyakitkan. Ambil ini. Oleh karena itu kau harus melihat jauh ke masa depan.
Jadi aku melihat masa depanku sambil bertahan selama 9 tahun, uang yang sudah aku tabung terpaksa aku habiskan demi operasi. Dan sekarang uang yang kupunya hanyalah $3.000 pemberian Tuan Mancul. Bisakah aku memulai dari awal lagi? Namun tiba-tiba handphonenya berbunyi. Terdapat notifikasi, masa lalu Transcended pastilah suram. Sebuah promo menarik bagi murid-murid baru. Apabila kalian mendaftar sekarang, kalian akan dihadiahi sebuah free pass. Dia berpikir bukankah ini situs Transcension Academy. Dia pun melihat handphonenya. Padahal aku tidak dapat menemukannya lagi setelah waktu itu. Notifikasi muncul total tagihan akan dihitung dengan mempertimbangkan keadaan Anda. Tagihan registrasi keanggotaan, sebesar $3.000. Setelah registrasi, tagihan akan menyesuaikan keadaan Anda. Dia pun berpikir, bukannya dulu tagihannya $40.000. Setelah kupikir-pikir, dulu uangku memang hanya segitu. Apakah akademi ini meminta semua uangku? Tidak ada salahnya mencobakan. Lagi pula aku tidak ada saldo di akunku. Dan notifikasi kembali muncul, keanggotaan terdaftar. Dia benar-benar sangat terkejut, karena tiba-tiba seluruh uang yang ada di sampingnya kabur sendiri dari amplopnya. Selamat karena Anda telah menjadi bagian dari Transcension Academy. Dia pun terkejut apa yang sebenarnya terjadi. Dan melihat di hadapannya terdapat seperti seorang peri. Dia berkata senang berjumpa denganmu. Kim terkejut ada jin lompat dari ponselku. Jin itu berkata kau Tuan Kim Seo-joon kan? Akulah yang bertanggung jawab atas edukasi awal MU. Mentormu? Dia berpikir apakah kepalaku barusan kena pukul? Dia akan menjadi mentor Kim? Dan namanya juga mentor. Dia berpikir mungkinkah dirimu adalah the mentor? Yang ku ketahui, gurunya Odysseus. Mentor berkata jadi kau tahu siapa aku? Odysseus adalah murid pertama yang kuajar. Sudah lama sekali semenjak dia menjadi Transcended, tapi dia masih tetap menjaga komunikasi denganku. Transcension Academy kami merupakan sebuah akademi yang mengajari orang-orang yang ingin melampaui batas yang bisa dicapai ras orang itu. Kim bertanya tunggu. Jadi ini bukan akademi untuk Hunter, melainkan untuk Transcended. Mentor pun berkata ngapain kau membandingkan Transcended dengan Hunter? Level mereka benar-benar terpaut jauh. Kim berkata tetap saja para Hunter kelas S. Mentor berkata instruktur kami dapat menghabisi para Hunter itu dengan satu jari. Percayalah padaku. Ngomong-ngomong bisakah kau mengisi formulir ini? Tes bakat, survei yang membuatkan pelajaran khusus bagi murid baru. Pilih area yang ingin kalian transien, pertempuran produksi pengobatan pikiran seni dan lainnya. Dia pun bertanya-tanya apa ini. Mentor berkata ini agar kami dapat mengetahui Transcended macam apa yang ingin kau raih. Dan juga untuk mengukur kemampuan dan kecenderunganmu sekarang. Seperti judulnya, ini merupakan sebuah survei, karena ini juga menyangkut bimbinganmu nanti. Maka tolong jawab dengan jujur. Dia pun berpikir apa yang sedang terjadi sekarang. Dia mulai mengisi survei itu. Mentor bertanya apa ada masalah. Dia menjawab aku tidak tahu harus menjawab apa untuk pertanyaan kedua. Diperlihatkan pilih tingkat kemampuanmu sekarang. Dan ada beberapa pilihan di antaranya. Dia terlihat bingung. Mentor berkata banyak orang merasa ragu-ragu di pertanyaan ini. Kau bisa memilih yang paling sesuai dengan dirimu. Kim berkata apakah kau bisa membajak satu petak tanah menjadi lahan pertanian dengan satu pukulan? Mentor menjawab tentu saja tidak. Kalau membelah gunung dengan satu serangan? Nggak bisa, tapi aku bisa memanjat gunung. Berarti kau juga tidak bisa mencabut sebuah gunung. Kim berkata bukankah itu lebih aneh dari membelah gunung? Mentor berpikir bagaimana dia bisa masuk akademi ini. Dia benar-benar lembek, tapi tidak apa-apa. Jangan terlalu pusing, akademi ini tidak akan pernah mendepak seorang anggota. Satu kali menjadi anggota, selamanya tetap menjadi anggota. Sekarang lanjutkan menjawab survei itu, dan dia akhirnya selesai. Juga, kenapa ada 108 pertanyaan di situ? Mentor berkata kau punya free pass. Izinkan aku rekomendasi beberapa lektur untukmu. Tapi mari kita analisa profilmu dulu sebelum lanjutkan ke hal itu. Jadi kau memilih tombak sebagai gaya bertarungmu? Untuk gaya tombak, teknik kultivasi Ki lebih bagus daripada teknik kultivasi mana. Instruktur Heaven Grade Sage bagus untuk mempelajari dasar. Tetapi karena kau bahkan tidak bisa mencabut sebuah gunung, kelas itu masih terlalu sulit, kurasa salah satu rektor ini adalah pilihan terbaik dengan free pass yang kau punya. Terlihat notifikasi pada saat mentalmu hancur, kemampuan fisikmu akan lebih dari sekedar serangga. Instruktur Siddhartha Gautama,
kelas pengenalan wajib bagi transgender tempur, instruktur Chiron. Dia berkata tidak hanya luka fisik, tetapi mentalmu juga sedang sakit kan? Kenapa kau tidak mulai yang ini? Lektur dari Gautama. Kim pun terlihat bingung. Yang kau maksud Gautama itu apa? Dia adalah sang Buddha. Benar, walaupun dia sendiri mengatakan dia bukan, tetapi semua muridnya memanggilnya Buddha, kembali kepada sang Amita Buddha, sang Buddha pemberi kehidupan dan cahaya abadi. Instruktur Gautama adalah salah satu instruktur terkenal berkat kelas mentalitasnya, di mana subjek ini wajib untuk ujian transcension. Seharusnya lektor ini membutuhkan uang banyak, tetapi dia ngotot ingin menyelamatkan orang-orang malang. Notifikasi muncul, apakah Anda ingin mendaftar ke lektor ini? Setelah Anda menyelesaikan lektor ini, Anda akan memperoleh unyielding heart, triple S. Dia pun bertanya-tanya apa itu? Mentor berkata itulah alasan kenapa lekture Gautama dianggap penting. Unwavering Heart sendiri dapat membantumu melewati banyak cabang transcension. Jadi walaupun nantinya pikiranmu seperti mau meledak, kau tetap harus menonton semuanya. Semoga beruntung, kau akan tahu dengan sendirinya nanti. Akan ku hubungi dirimu setelah aku selesai menganalisa profilmu, dan dia pun langsung menghilang. Kim berpikir kurasa aku akan menontonnya. Mohon tekan tombol untuk memulai. Menurutmu di manakah dunia berada? Terlihat di sana terdapat Gautama atau Buddha itu ya guys. Dia bertanya-tanya apakah dia adalah sang Buddha. Dia tampak seperti patung emas yang hidup dan bernafas. Gautama berkata, kata aku tidak pernah ada. Jadi tidak ada aku. Jika tidak ada hal pembanding, bagaimana mungkin seseorang yang tidak ada menjadi ada? Dia teringat perkataan mentor. Apakah ini maksud mentor tadi? Oleh sebab itu dunia dan semesta diciptakan bersamaan dengan kelahiranmu, dan hancur bersamaan dengan kematianmu. Kau tidak ada, kau hanyalah dunia itu sendiri. Dan sepertinya pikirannya akan meledak. Kemajuan dari lektor ini, 0,06%, dia benar-benar pusing, dan 1 minggu kemudian, dokter mengatakan kalau pemulihannya sangat cepat. Aku paham kalau kau adalah Hawa Kener, tapi tetap saja, ini pertama kalinya aku melihat situasi seperti ini dalam 30 tahun pengabdianku sebagai dokter. Kim berpikir berarti itu bukan imajinasiku saja. Karena lektur Gautama, hatiku terasa tenang, dan itu mempercepat pemulihanku. Pikiranku seperti mau meledak setiap aku mendengar lektor ini. Kemajuanku baru 1,3%. Tetapi manfaatnya seefektif ini? Dokter berkata, tapi untuk berjaga-jaga bagaimana kalau kau dirawat sampai minggu depan? Kim berpikir, aku penasaran apa yang akan aku capai ketika aku menyentuh 100%. Baiklah, aku tidak masalah dengan itu. Transcension Academy ini baru akademi. Aku sudah bisa menggerakkan tubuhku. Bagaimana kalau aku juga mencoba lektor Chiron, metamorfosis kelas A? Kelasnya jelas lebih rendah dari Unwavering Heart, tapi kelas A bukan berarti ini skill kualitas rendah. Kemungkinan besar Unwavering Heart lah yang terlalu bagus, dan diperlihatkan, senang bertemu denganmu. Namaku Chiron. Dia adalah seorang centaurus dengan torso manusia dan berkaki kuda. Diperlihatkan Hercules, Theseus, Achilles, Jason dan lainnya. Dia adalah guru dari hampir semua pahlawan mitologi Yunani. Fokus dari lektor ini adalah untuk mempersiapkan para murid supaya mereka dapat naik tingkat ke level awal transcension. Mohon dicatat bahwa teknik bertarung tidak akan dijelaskan secara detail di lektur ini. Kim berpikir sang Chiron asli. Sejujurnya ini sudah tidak terlalu mengejutkan. Nah, sekarang tahap pertama untuk menjadi transcended, dan Chiron berkata, bangunlah dan jangan bermalas-malasan. Dia terlihat sangat marah kepada Kim. Kemudian diperlihatkan dia yang dibangunkan oleh Chiron dari dalam handphonenya. Dia pun benar-benar terkejut. Tugas individual harian telah tiba. Setelah menghitung kualitas level siswa saat ini, tugas yang sesuai akan diberikan. Tugas harian lari 30 km, 1000 squat, 300 push up, 300 sit up, 150 pull up. Dia berpikir bukannya tugas yang diberikan kepadaku ini kesulitannya lebih dari sekedar harian. Apalagi dokternya bilang waktu itu, selama minggu ke depan jangan terlalu memaksakan dirimu. Seperti itulah katanya, untuk sekarang aku akan mendengarkan lekture saja. Dan baru memulai saat aku sudah boleh keluar rumah sakit. Notifikasi muncul ada tugas yang belum diselesaikan. Silahkan selesaikan tugas Anda. Dia pun bertanya-tanya, dan dia bingung bagaimana bisa tahu kalau aku tidak menyelesaikan tugasnya. Aku kalah, cuma seminggu saja.
Jadi tidak usah memaksakan diri. Sebaiknya aku mendengarkan lekture Buddha Gautama dulu. Ternyata waktu sampai tiket masuk gratis Anda habis. Tersisa 83 hari, jadi dia harus menunggu. Dan dia akhirnya pun melakukan tugas harian. Sisa waktunya 83 hari. Awalnya mungkin 90 hari, kurasa 3 bulan. Aku tidak tahu bagaimana akademi ini bisa muncul. Aku harus menyerap isi dari lektur sepenuhnya, dan mencapai tingkat pemahaman tertentu. Untuk meningkatkan progres lekturenya, aku kan sudah hadir tapi progresnya masih sama saja. Progresnya tidak maju-maju. Aku akhirnya harus berulang-ulang menonton lektur yang sama. Aku menghadiri lektur Buddha Gautama selama seminggu, tapi progresnya masih saja 1,3%. Aku tidak percaya diri bisa menyelesaikan lekturingnya dalam 83 hari yang tersisa. Tiket masuk gratis itu berarti cuma uji coba. Aku berolahraga setelah sekian lama. Lebih tepatnya akunya saja yang tidak punya alasan untuk berolahraga. Tetap saja, apa yang kulakukan selama 9 tahun terakhir itu cuma untuk membawa monster yang diraih oleh Pro Hunter. Dia pun melakukan push up, karena jasad monster yang biasanya aku bawa beratnya sekitar 70 kilogram. Aku jadi merasa tidak perlu terlalu keras dalam berlatih karena sudah terbiasa. Meski aku masih belum tahu bagaimana cara menggunakan mana, aku ini tetap seorang awakener. Aku percaya diri dengan tubuhku yang kokoh, dan dia telah menyelesaikan push up sebanyak 300 kali. Aku sudah pernah berjuang selama 9 tahun. Ini bukan apa-apa bagiku. Sekarang untuk melanjutkan suasana, latihan yang selanjutnya adalah, namun dia tiba-tiba terkejut, karena jumlah push up baru terhitung 81. Kenapa cuma terhitung 81 bukannya 300? Dia pun terlihat kebingungan. Sepertinya gerakan harus benar-benar baik, agar dapat dihitung, dan dia pun telah menyelesaikan misi tersebut, dan melakukan pull up 150 kali, kemudian sit up 300 kali, dan squat 1000 kali. Ini tidak masuk akal. Dia pun lari 30 km, dan semua misi harian telah diselesaikan. Dia benar-benar kelelahan. Aku tak bisa melakukannya lagi. Aku tidak mau. Aku harus melakukan ini setiap hari. Kalau begitu kapan aku bisa mendengarkan lekturenya? Beberapa hari kemudian, terlihat ada seorang nenek yang berkata, "Ya ampun, anak muda, kenapa tubuhmu jauh lebih bagus sekarang? Apa kamu mau berolahraga lagi?" Dan sepertinya itu benar. "Apa kabar? Ya ampun, kamu bekerja keras, sangat keras. Menjadi muda itu tentu enak." Dan diperlihatkan berita terkini. Pagi ini sekitar jam 5, monster bintang 4 Behemoth tiba-tiba muncul di dalam kota Seoul. Asosiasi telah menyatakan bahwa Behemoth sedang dalam keadaan tidur lelap, dikatakan jasa pengiriman jasad. Monster tidak mengetahui hal ini, dan memindahkan Behemoth ke dalam kota. Saat setelah itu dia terbangun. Ini adalah situasi yang bisa berujung pada terjadinya banyak kematian. Tetapi kebetulan, seorang awakener yang sedang berada di dekat sana bertindak, dan berhasil mencegah kehilangan nyawa. Awakener itu adalah seorang kadet di Gaon Academy. Karena pengaruh dari Hunter peringkat S Jung Hyun Young, Gaon Academy telah mengajarkan, nenek tua berkata orang-orang Hunter itu menyelamatkan nyawa orang lagi ya. Mereka benar-benar orang yang mulia. Kalau dipikir-pikir anak muda, kamu bilang kamu adalah seorang awakener juga bukan? Kalau begitu anak muda, apa kamu juga seorang hunter? Apa kamu akan masuk TV seperti itu juga? Orang yang ada di sana bertanya naik, apa menurut nenek semua orang bisa masuk TV? Akhir-akhir ini menjadi pro hunter itu sangat sulit. Seperti satu dari sejuta orang, nenek menjawab, benarkah? Ternyata sudah banyak yang berubah ya. Dulu di zamanku tidak begitu, dan juga kamu siswa, tampaknya kamu bahkan belum menjadi kadet. Jadi jika kamu berlatih dengan harapan ingin menjadi hunter, menyerah saja. Jangan sia-siakan masa mudamu untuk sesuatu yang bahkan takkan bisa terjadi. Namun Kim terlihat marah. Nenek berkata, kok kamu mengatakan sesuatu seperti itu? Dia menjawab, ini hanya nasihat untuk dia dalam menjalani hidup. Ini hanya nasihat loh. Kim menjawab, aku akan putuskan sendiri apa yang akan kulakukan dalam hidup. Pria itu berkata, apa-apaan berandal ini? Aku sudah susah-susah memberikan nasihat. Namun Kim menjawab, tolong perhatikan saja hidup nenek sendiri dulu. Pria itu pun juga marah lihat gaya bicara anak ini. Jika orang dewasa memberimu nasihat karena khawatir, kamu seharusnya mendengarkan baik-baik. Kim pun meninggalkan tempat itu. Sesuatu yang bahkan takkan terjadi. Omong kosong sekali. Aku adalah seorang kadet Transcension Academy. Aku bisa merasakan sepenuhnya efek lekture seminggu lalu di Transcension Academy. Menjadi pro hunter.
Tidaklah mustahil. Aku pasti akan menjadi hunter. Namun Shin tiba-tiba beralih, seorang yang berkata kalau dia benci menjadi seorang hunter, apa gunanya membangun akademi? Semuanya masih butuh dibeli dengan uang. Wanita itu pun mengalahkan para monster yang ada di hadapannya dengan sangat mudah. Kita masih tidak mempunyai kadet, aku bisa mati karena kesal. Kemudian diperlihatkan rumah Kim berada, dia akhirnya pulang ke rumahnya. Setelah dirawat di rumah sakit selama 2 minggu penuh, ada sekitar 1 tahun lagi hingga ujian hunter dimulai. Ada beberapa banyak uang yang tersisa di akun ban milikku. Aku benar-benar miskin. Kalau dipikir-pikir, aku sudah selesai mengerjakan tugas harianku. Aku tidak pernah bisa melakukannya. Sebelumnya karena akan aku tunda sampai hari esoknya. Tapi, kalau hari ini mungkin bisa. Notif muncul apa Anda ingin mendaftar. Untuk mengikuti lektur berikutnya, dan diperlihatkan Chiron, dia berkata bagus. Sepertinya, karena sudah memiliki kekuatan yang cukup, jadi bisa mengambil langkah kecil untuk maju. Kim berpikir memangnya aku bayi. Dia melanjutkan, karena sudah memiliki kemampuannya, lebih baik maju sedikit demi sedikit. Langkah pertama sebagai seorang transcended adalah sense, progres keberlangsungan lektur 57%, kemudian diperlihatkan pada hari berikutnya, aku kira akan ada operasi bedah besar. Sepertinya bukan. Apa-apa? Butuh nyali yang besar untuk menunjukkan wajahmu di sekitar tempat ini. Kalau terjadi sesuatu yang buruk seperti terakhir kali, aku akan memotong lehermu. Sepertinya Kim sedang dimarahi. Dia berpikir sebenarnya aku tidak ingin berada di tempat ini. Tapi aku tidak punya pilihan lain, karena dia sudah mengizinkan aku menetap. Sepertinya dia merasa sedikit bersalah. Pada akhirnya uang yang menjadi masalah. Kim terlihat berpikir keras, kalau aku tidak bekerja, aku tidak akan bisa makan. Kalau menghasilkan uang, waktunya tidak cukup untuk menghadiri lekture. Dan kalau gagal menyelesaikan tugas harian yang diberikan instruktur Chiron, aku tidak akan bisa menghadiri lektur sama sekali. Jadi, kalau merasa ini, apa sebaiknya aku mengulang apa yang sudah aku pelajari? Kalau dipikir-pikir, apa yang sudah diajarkan instruktur Chiron saat lektur terakhir kali berlangsung, itu sesuatu tentang sense. Ada 5 yang berperan penting dalam combat, diantaranya yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap, dan indera peraba, dan semua itu kita memanggilnya the five sense. Biasanya kelima sense itu melalui proses memahami, mengenali, menilai untuk setiap stimulus yang diterima, tapi proses itu sangat lambat, karena memikirkan proses yang tidak berguna. Maka dari itu, aku akan mengajarkan caranya untuk mempercepat proses ini dengan sebaik mungkin. Sesuatu yang jauh berbeda dari 5 sense, kemampuan tersembunyi, 6 sense yaitu intuisi, dan terlihat teman kerjanya yang ingin memukulnya dari belakang. Dia berkata Kim seharusnya bilang kalau datang ke tempat ini, sudah lama kita tidak bertemu dasar bocah. Namun dia dengan tanpa sadar menghindari serangan tersebut, dan orang itu pun benar-benar terkejut. Begitu juga dengan Kim sendiri. Apa kau punya mata di belakang kepalamu? Bagaimana caranya kau bisa menghindar? Kalau ke tempat ini karena ingin bekerja, mulailah bekerja. Memang kau sedang melakukan apa di sini? Apa kau yakin akan baik-baik saja? Kalau jumlahnya ada 3 artinya 200 kg. Kalau begitu caranya kau akan kesakitan. Sepertinya Kim ingin mengangkut daging 3 karung sekaligus. Dia menjawab aku akan baik-baik saja. Tolong bantu muatkan ini ke dalam. Dan dia pun dengan mudah membawa barang bawaannya. Walaupun jumlahnya sangat berat, mereka berpikir karena dia bisa berjalan seperti itu. Tampaknya dia baik-baik saja. Semuanya istirahatlah, kita lanjutkan nanti. Kim berpikir, aneh sekali, kenapa rasanya kekuatan jadi keluar dari badanku. Tapi di kejauhan teman-temannya merasa kalau pekerjaan ini bertambah sulit setiap mereka melakukannya. Kim berkata apa aku harus melakukan tugas harian? Punya tidak akan cukup setelah bekerja. Dia sambil melakukan squat, dengan membawa daging yang besar di belakangnya. Aku harus memeriksa, apa tadi sudah terhitung dengan benar. Dan dia pun langsung terkejut melihatnya. Karena satu squat dihitung menjadi 3, apa karena efeknya jadi lebih kuat dengan bertambahnya berat? Itu artinya, dia pun sepertinya sedang berpikir, lemot ya guys orangnya. Kakek tua berkata Kim berhenti dan istirahatlah. Namun dia masih sangat bersemangat. Aku akan membantumu mengangkat itu. Terlihat berat berikan kepadaku. Biar aku bantu semua. Dia berpikir aku harus menyisihkan waktu untuk mengerjakan tugas. Aku bisa melakukannya saat sedang bekerja. Walaupun caranya aneh.
Selama memiliki efek jadinya ikut terhitung. Dia terlihat membawa semua barang bawaan teman-temannya, sambil melakukan push-up. Mereka pun terkejut melihatnya. Kalau lebih berat, angkanya akan bertambah lebih cepat. Itu artinya aku bisa menghasilkan uang dan menghemat waktu. Aku sangat beruntung sekali. Baiklah, selanjutnya pull up. Namun kakek tua berkata, "Dasar bocah, kau bisa terluka kalau kau melakukan itu." Dan dia pun diperlihatkan telah sampai di rumahnya. Dan sangat kelelahan. Rasanya mau mati. Melakukan tugas saat bekerja memang menghemat waktu, tapi sangat sulit dilakukan. Siapa yang berani berolahraga saat sedang mengangkat monster? Namun setidaknya, berkat itu, aku bisa menghemat waktu, dan tugas hariannya pun telah selesai. Sekarang masih jam 10, setelah selesai mengikuti kedua lekture, diperlihatkan progresnya yang telah meningkat. Aku bisa menyelesaikannya dengan cepat. Bagus, tapi rasanya sia-sia menyelesaikannya seperti ini. Aku harus mempelajari ulang. Namun dia berpikir tidak. Bukannya akan lebih baik kalau menambah lektur lainnya? Progres tidak akan bertambah kalau hanya mempelajari ulang. Sepertinya itu bukan ide yang buruk. Butuh uang untuk pelajaran biasa. Jadi aku ikut saja lektur gratis. Notifikasi muncul menjadi kuat seperti ini. Belajar caranya supaya bisa mengangkat gunung. Instruktur Xiang Yu. Apa maksudnya? The Hegemon King Xiang Yu. Setelah muncul dalam legenda Chou dan Han, dia dikenal sebagai orang yang memiliki kekuatan besar. Alasannya istilah Hiwuken Opposite 10,000 dilahirkan. Itu adalah suatu istilah untuk orang yang berani dan siap menghadapi siapa saja. Tidak buruk, karena ini gratis, dan sepertinya dia akan mendaftar. Apa ingin mempelajari cara menggunakan tombak? Yang mengambil lektur ini hanya orang-orang sampah yang tidak mengerti dasarnya. Sampah seperti itu ingin mempelajari keahlian menggunakan tombak. Baiklah, aku akan mengajarkannya kepadamu. Kalian tidak perlu memikirkan hal lainnya. Gunakan saja. Tanamkan cara menggunakan tombak itu ke dalam tubuh dan indera. Setelah itu kembalilah kepadaku. Tugas harian Anda sudah tiba. Setelah menghitung kemampuan murid yang sekarang, tugas yang sesuai akan diberikan. Ayunkan senjata tombak sebanyak 5.000 kali. Dia pun sedikit terkejut. Dia hanya mengucapkan beberapa kata. Apa itu benar akhir dari lekture ini? Dan ini juga? Dia juga dimarahi oleh instruktur tersebut. Beraninya kau bocah sepertimu mencoba belajar menggunakan tombak. Jadi ayunkan saja. Kim berpikir kenapa jadinya tugas harian. Kemudian diperlihatkan di tempat Kim bekerja. Di sana terdapat seorang perempuan yang baru saja datang. Dia bernama Park Seo-yeon. Seorang hunter kelas B. Dia bertanya, apakah ada masalah? Sepertinya tidak ada. Tidak pernah ada kecelakaan dalam bisnis kami. Karena dikelola dengan benar dan peraturan ketat demi keselamatan, tidak akan ada yang perlu dikhawatirkan di tempat ini. Park Seo-yeon berkata, aku sudah tahu tentang kejadian Behemoth yang terjadi belum lama ini, walaupun aku yang mengkonfirmasi tentang itu, karena mungkin ada yang terlewat olehku, jadi ingin diperiksa ulang dengan benar. Mereka pun mengerti. Para pekerja berbisik, dia benar-benar melakukan apa saja untuk perempuan itu. Memangnya perempuan itu siapa? Kenapa dia bertingkah seperti itu? Sepertinya dia adalah cucunya Sword Star. Kalau tidak salah namanya Park Seo-yeon. Dan Kim yang mendengarnya terkejut. Mendengar kata Sword Star Park muncul 100 tahun yang lalu. Dia adalah seorang awakener yang aktif. Saat konsep gerbang mulai dibuat, berbeda dengan sekarang, saat kita sudah memiliki pengetahuan yang sistematis tentang para awakeners, monster-monster saat itu lebih kejam, monster-monster seperti itu yang berkeliaran di jalanan. Saat-saat ketika keselamatan kaum manusia tidak bisa dipastikan, Park Min-chol aktif menjadi seorang awakener saat itu. Dia menyelamatkan banyak nyawa manusia. Dia menjadi salah satu orang yang mengembalikan dunia ke tangan manusia. Dia yang sudah menyelamatkan dunia. Seorang pahlawan. Waktu telah berlalu, dan mungkin sekarang dia sudah menjadi pria yang tua, tapi dia tetap seorang heavyweight yang bisa bertanding secara global. Itu bukan urusanku. Dia terlihat sangat berat membawa monster-monster ini. Dia cukup banyak membawanya. Terlihat Park Seo-yeon yang melihatnya. Apa yang sedang dia lakukan? Kakek tua berkata jangan menghiraukannya. Dia sudah begitu sejak minggu lalu. Seperti orang gila apa ada. Yang salah dengan otaknya? Terlihat Kim membawa barang tersebut sambil menghitung, dan di hadapannya terdapat Min-chul. Aku akan meninggalkan mayatnya di sini. 60. Dia pun hanya berkata baiklah.
Berapa lama lagi sampai akhirnya berhenti melakukan itu? Kim menjawab kalau sudah memulai sesuatu, lebih baik diselesaikan, ada maksudnya aku melakukan ini. Namun Minchul terlihat bertanya-tanya, maksud apa dasar bocah? Benar-benar akan mati kalau menemukan maksud lainnya, kalau sudah membawanya. Kim menjawab aku akan bantu bawa beberapa lagi. Dia pun hanya tersenyum. Astaga, tiba-tiba monster di sana bergerak, dan sepertinya masih hidup. Mereka semua terkejut melihatnya. Monster itu sangat besar. Kim khawatir kepada Minchul, dan terus memanggilnya awas. Kemudian diperlihatkan Park Seo-yeon. Dia berkata akhirnya aku bisa kabur. Aku benar-benar tidak suka kakek tua itu. Kakek tua itu terus mengikutinya. Sampai kapan aku harus melakukan ini? Terlihat ada seorang yang melihatnya. Orang itu dia kan cucu dari Sword Star. Mereka terus berbisik-bisik membicarakannya, dan bertanya-tanya dia peringkat apa. Namun sepertinya Park Seo-yeon bisa mendengarnya dengan jelas. Mereka berpikir apakah cuma segitu level dari cucu Sword Star, meski bagi semua orang. Nama Sword Star dikenal sebagai pahlawan. Bagiku nama itu cuma beban bagiku kemanapun aku pergi. Meskipun aku sudah didik oleh kakekku. Semenjak aku masih kecil, dinding bernama Sword Star itu terlalu tinggi untuk kudaki. Bagiku, yang selalu dibandingkan dengan kakekku, mimpiku adalah menjadi seorang pendidik. Aku ingin jadi guru. Namun kakeknya tidak ingin mendengarkan hal itu. Bicarakan hal ini lagi, aku tak bisa merasakan hidup normal cuman karena aku adalah cucu dari Sword Star. Hal itu juga tak jauh berbeda di Akademi Hunter. Mereka semua berpikir jadi bukan Sword Star yang mengajar ya. Mereka terlihat tidak senang dengan Park Seo-yeon, dan menganggapnya lemah, dan mereka meninggalkan tempat ini, saat orang-orang tahu kalau Sword Star tidak akan mengajak di Akademi Hunter yang kudirikan. Semuanya kehilangan minat dan pergi. Orang-orang itu pasti mendaftar bukan karena diriku, tapi karena nama besar Sword Star, dan pada akhirnya murid-murid yang masih bertahan, perlahan-lahan keluar juga. Karena itulah Akademi Hunter ini menjadi akademi yang dilupakan oleh orang-orang. Kalau saja aku punya satu murid yang hebat, namun tiba-tiba ada seorang yang berlari. Mereka menyuruh semuanya untuk lari, karena ada monster yang muncul. Terlihat di sana Minchul yang terlihat pingsan, dan akan diserang oleh monster. Kim kebingungan, kenapa Manticore itu tiba-tiba menyerang? Bukannya dia sudah mati? Minchul menyuruh Kim untuk lari. Jangan khawatirkan aku dan pergilah dari sini. Namun, Kim berpikir dia bisa saja mati diserang monster itu. Dia pasti akan mati. Orang biasa takkan pernah bisa mengalahkan monster. Bahkan seorang awakener sekalipun juga tidak berbeda. Jika mereka tak bisa menggunakan mana, belum lagi Manticore adalah monster bintang 4 yang bahkan sulit dikalahkan oleh hunter profesional. Bagaimana dengan hunter Park Seo-yeon? Sampai saat ini baru Park Seo-yeon yang aku tahu. Jika dia tidak ada di sini sekarang, sudah terlambat untuk meminta bantuannya. Terlihat di sana ada sebuah besi panjang. Seorang harus melakukan sesuatu sekarang. Seorang harus menyelamatkan Ah Jusi. Terlihat monster itu yang akan menyantapnya. Tapi siapa yang akan menyelamatkan? Dia langsung mengambil tongkat tersebut, dan langsung berlari ke arah monster itu untuk menyerang. Namun monster itu dapat menghindari serangannya. Dia menyuruh Minchul untuk lari. Karena dia yang akan melawannya, cepat menyingkir dari sini. Dia berpikir cuman ada aku. Apa aku harus mengulur waktu hingga Hunter Pro datang? Monster itu terlihat mengerikan baginya. Dia menyuruh dirinya sendiri untuk jangan gemetar dan ketakutan. Jangan bimbang, gerakan tubuhmu, pahami dirimu, bukan alam semesta di sekitarmu. Kalau kau ingin mengetahui dan memahami seluruh alam semesta, kau takkan pernah bisa melakukannya. Ini adalah pesan dari Siddhartha Gautama. Pahami dirimu sendiri, maka kau akan memahami seluruh alam semesta. Dia pun mulai mengendalikan pikirannya, dan terlihat monster itu yang akan menyerangnya. Hatiku yang gemetar ketakutan, akan tenang dengan sendirinya. Jika aku bisa mengendalikan pikiranku, dia pun juga berusaha menyerang monster tersebut. Jangan bergerak setelah berpikir, biarkan instingmu yang mengambil alih. Dia dapat menghindari serangan monster itu. Dia memiliki kecepatan yang cukup untuk melawan monster ini. Biarkan instingku yang menggerakkan tubuhku. Dia terus menghindar. Dan monster itu terlihat kesal. Dia menyadari kalau terlihat titik lemahnya. Apa aku harus menyerangnya atau tidak? Apa yang harus kulakukan? Membelah gunung bukan cuma tentang kekuatan saja, melainkan momentum, buah hasil dari semangat dan kesabaran. Percayalah,
Percayalah seranganku akan membelah bahkan gunung sekalipun. Jangan biarkan ada setitik keraguan dalam hatimu, dan dia berpikir aku bisa membelahnya. Tidak, aku harus membelahnya. Inilah kekuatan yang bisa mencabut gunung dari akarnya, inilah kekuatan dari Pull-out Mountains, dan dia terlihat mengeluarkan energi dari tubuhnya dan mengaliri ke tongkat tersebut, dan langsung membelah tubuh monster itu. Terjadi ledakan yang cukup besar. Mereka pun bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Ledakan apa itu? Park Seo-yeon terkejut melihatnya, karena di sana terdapat Kim yang sepertinya telah mengalahkan monster tersebut, bahkan membelahnya menjadi dua bagian. Kim baru tersadar, apa yang baru saja aku lakukan? Ternyata aku berhasil. Dan terlihat notifikasi semua perkembangan ajaran dari instruktur telah meningkat. Park Seo-yeon pun bertanya-tanya apa-apaan ini. Tukang bawa mayat monster yang bahkan bukan seorang hunter, melakukan semua ini? Dia cuma memakai pipa besi. Dia bisa mengalahkan monster seperti itu. Namun dia langsung berlari ke arah Minchul, karena dia sangat khawatir akan keadaan Minchul. Apakah baik-baik saja? Apa kau terluka? Dan sepertinya dia baik-baik saja. Tapi yang lebih penting, kau tahu kan aku suka berlatih sendiri. Itu tidak penting, kau mungkin menderita luka dalam ahjusi. Kita harus ke rumah sakit sekarang. Namun orang di sebelah Park Seo-yeon berkata, kami sudah memeriksanya. Sepertinya ada beberapa kesalahan kecil, dan para pekerja pun memuji Kim. Karena dia kuat, Park Seo-yeon hanya bisa kagum. Dan akhirnya menemukannya, murid yang luar biasa. Terlihat bosnya berkata jangan bicarakan mengenai kejadian ini pada siapapun. Kerja bagus semuanya. Mari pulang, marilah pulang. Ahjusi sampai jumpa besok, dan jangan sampai lupa ke rumah sakit. Baiklah, kau sangat cerewet sekali. Dia pun membuka handphonenya. Laju perkembangan acaranya meningkat pesat, berbeda jauh dibandingkan dengan mendengarkan ajaran itu berulang kali. Apa mungkin karena aku menangkap Manticore? Apa ini yang dimaksud orang-orang 100 kata-kata tak bisa satu gambar? Pepatah yang artinya pengalaman adalah guru yang terbaik. Dengan kata lain, cara untuk meningkatkan angka-angka ini adalah dengan cara menggunakan teori yang kudapat dari ajaran itu, dan menggunakannya dalam pertarungan asli. Masalahnya adalah, kalau aku tak bisa masuk Akademi Hunter dan mendapatkan lisensi Hunter, aku tidak bisa melakukan Raid Dungeon. Akademi Transcendent juga bukan akademi sungguhan, jadi percuma saja. Apa aku harus mengumpulkan uang untuk masuk ke Akademi Hunter? Namun tiba-tiba di belakangnya terdapat Park Seo-yeon yang memanggilnya. Permisi, apakah bisa bicara sebentar? Kim berpikir orang ini Hunter yang meminta pekerjaanku hari ini kan? Kalau tak salah dia dipanggil cucu siapa lagi itu? Kenapa? Orang sepertinya ingin berbicara denganku. Dia pun menjawab ya silahkan. Park Seo-yeon berkata aku langsung ke intinya saja. Maukah kamu ikut denganku? Dan bertemu dengan kakekku? Namun dia dengan santai menjawab tidak mau. Dan terlihat Park Seo-yeon yang terkejut karena dia telah ditolak. Dan Kim pun meninggalkannya. Namun dia terus mengejarnya. Tunggu. Kim berpikir mending pulang dan dengerin ajaran baru biar aku bertambah kuat. Dan Park Seo-yeon memperkenalkan dirinya. Aku Park Seo-yeon. Umurku 31 tahun, aku baru pertama kali melakukan ini selama 31 tahun di hidupku. Karena itu aku sedikit resah dengan kebingungan. Kim menjawab kau ingin aku bergabung dengan Akademi Hunter, yang tidak punya murid di dalamnya. Dan secara teknis cuma akademik di atas kertas, dia melakukan latihan aneh. Dan dia bisa mengalahkan Manticore bintang 4 dengan kemampuan bertarungnya yang masih bintang 2. Meskipun monster itu sudah selemah itu, jelas sekali kalau dia berusaha menjadi seorang hunter. Park Seo-yeon berkata, kami akan menyediakan semua yang kau butuhkan, perlengkapan dan senjata. Meski saat ini kami masih kekurangan instruktur, aku bisa melakukannya. Namun dia tetap menolaknya, aku tidak butuh hal itu. Dia pun berkata bagaimana kalau kakekku Sword Star yang mengajarimu? Dan dia pun langsung berhenti. Itu tidak penting. Kim bahkan menolak tawaran sebagus itu. Namun dia tidak ingin melepaskan Kim begitu saja. Kau tahu kan tes tertulis akademi lain itu sulit. Kim menjawab aku bisa mengatasinya sendiri. Bagaimana kau ingin melakukan raid? Dari kejadian tadi, aku mungkin bisa langsung menyiapkan raid dungeon untukmu. Kamu pasti sudah tahu kalau kamu tak bisa melakukan raid kecuali kamu terikat dengan salah satu akademi hunter kan? Bukannya sayang kalau dilewatkan kesempatan ini? Namun Kim menjawab bukannya sama saja kalau aku masuk ke dalam akademi milikmu, cuma akademi resmi yang bisa memberikan lisensi hunter sementara. Dia pun menjawab kami punya izin kok, kalau kamu
Bergabung ke dalam akademi kami, aku akan mempersiapkan semuanya untukmu. Terlihat jalan Kim lambat, aku harus terus memaksanya. Dan kamu bilang kamu tak perlu diajari di Akademi Hunter kan? Baiklah, aku takkan mempermasalahkan hal itu. Aku akan menyediakan lokasi khusus tempat berlatihmu dan kami tidak akan meminta uang SPP. Dia pun terkejut mendengarnya, dan menjawab, jadi kau cuma ingin aku masuk ke dalam akademi milikmu ya? Kalau aku dapat fasilitas, tentu ada tugas yang harus aku lakukan untuk bisa menikmati fasilitas itu. Apa yang harus aku lakukan untuk Anda? Dia pun menjawab, sebelum kau lulus ujian Hunter, aku minta kamu ikut berbagai kompetisi dengan membawa nama akademi kami. Dan kemanapun kamu pergi nantinya, tolong tetap bawa martabat akademi kami. Kim berpikir sejujurnya ini tawaran yang sangat menggiurkan. Semua masalahku bisa selesai dalam sekali jalan, dan hal yang harus kulakukan juga sangat mudah dibandingkan dengan fasilitas yang aku dapat. Tapi, kenapa Anda ingin aku bergabung? Dia pun menjawab, karena aku melihat potensi dari dirimu, dan dia pun hanya tersenyum tipis. Sebuah hubungan di mana kita memanfaatkan satu sama lain. Dia pun memperkenalkan dirinya, namaku adalah Kim Seo Jun. Dan aku Park Seo Yeon, bisa dibilang kedepannya kami akan saling membutuhkan. Dan di keesokan harinya terlihat Kim yang mendapat telepon dari Manchul. Dia bertanya, apa yang kau lakukan kemarin? Leadernya tiba-tiba berganti hari ini. Ternyata kemarin Kim meminta sesuatu kepada Park Seo Yeon. Tolong katakan pada perusahaan kami, kalau kau tak menyukai work leader saat ini, dan kau tak mau bekerja sama dengan mereka lagi. Kim tidak menyangka kalau dia langsung dipecat. Dia bertanya, memangnya apa salahku? Aku yakin dia resign karena merasa bertanggung jawab atas kejadian kemarin. Mansur berkata, apa kau pikir Kim Tae-so itu akan mengundurkan diri cuma karena hal seperti itu? Kucing bertanduk terdengar lebih masuk akal daripada itu. Aku juga tidak masalah sih, karena orang itu tidak ada lagi. Dan semua orang juga sepertinya tak ada yang keberatan. Oh iya, apa kau kesana hari ini? Ke Akademi Hunter. Dan terlihat dia yang sepertinya telah sampai, dan Park Seo Yeon telah menyambutnya. Dia memberikan lisensi sementara. Sudah aku urus kemarin malam, dan dia pun berterima kasih. Meskipun aku belum menjadi Hunter Pro, aku merasa seperti ini langkah pertamaku untuk menggapai mimpiku. Disinilah semuanya dimulai. Bisakah Anda mengajariku metode untuk Raid Dungeon? Dia pun menjawab, tidak perlu. Pertama pilihlah senjata yang paling nyaman buatmu. Setelah itu, kita bisa langsung pergi. Aku sudah mengatur raid karena aku rasa kamu mungkin menginginkannya. Diperlihatkan pintu masuk Dungeon, dan di sana Kim telah masuk dan mengalahkan para monster. Dia bertanya, kenapa Anda mengikutiku ke dalam Dungeon? Bukannya kita sudah setuju untuk tidak mengganggu satu sama lain? Namun sepertinya dia hanya melihatnya saja. Aku kan tidak mengganggumu, aku hanya melihatmu saja. Kamu adalah satu-satunya murid di akademiku. Bagaimana mungkin aku bisa mengabaikanmu? Jadi jangan khawatir. Anggap saja aku sebagai jaminan keselamatanmu di sini. Disediakan secara eksklusif oleh kepala akademi. Kim pun berkata, ya terserah sajalah. Ini pertama kalinya kamu melakukan raid Dungeon kan? Meskipun Dungeon ini masih level rendah, yang cuma berisi kobold seperti yang barusan kamu tangkap ini, tapi kamu tak boleh lengah loh. Kobold adalah monster bintang 2, ini tempat yang sempurna untuk pemula sepertiku, yang punya pengalaman apapun. Untunglah, seperti saat melawan Manticore, mana defense mereka bisa dengan mudah dihancurkan. Normalnya senjata biasa tak diisi dengan mana akan terpental saat terkena mana defense. Namun terlihat dia yang diserang mendadak oleh salah satu kobold. Namun, dia dapat menghindari dengan sangat mudah. Aneh sekali kenapa serangan orang yang tak bisa menggunakan mana sepertiku bisa sangat efektif seperti ini. Dan juga, laju perkembangan ajarannya meningkat pesat. Dia sangat senang karena perkembangannya terus bertambah. Meski tidak sebanyak saat melawan Manticore kemarin, meningkat sebanyak ini cuma dengan 2 kobold itu sudah sangat bagus. Dan ditambah lagi, aku bisa cari uang lewat raid Dungeon ini. Dia pun berkata, aku akan meningkatkan kecepatanku sedikit. Ini seperti grinding XP di dalam game. Dia terus mengalahkan para monster yang ada di sana dengan sangat cepat. Dia sangat bersemangat sekali. Dan chapter kali ini pun berakhir ya guys. Nantikan lanjutan ceritanya hanya di Storyme. Mohon support Mimin dengan komen, like, share dan subscribe, biar Mimin tambah semangat lagi ngontennya. Semoga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki dan kesehatan buat kalian ya guys. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas dalam membawakan alur cerita manhwanya ya guys. Terima kasih.